Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys dan pemirsa yang di luar sana. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan jawaban kepada orang yang bertanya kepada saya kemarin, dan saya akan menjelaskan dari pertanyaan dia. Dia bertanya kepada saya, "Kang, kok bisa ya orang yang sudah beribadah kepada Allah masih bisa diikutin oleh kodam atau jin?" Nah, pertanyaannya dia meminta itu, saya akan menjawab, kenapa sih orang yang sudah beribadah kepada Allah masih juga diikuti kodam atau jin? Nah, saya akan menjawab, karena sesungguhnya makhluk-makhluk jin atau kodam yang mendatangi kalian itu sesungguhnya dia meminta perlindungan kepada kalian, dan dia memohon juga kepada Allah, "Ya Allah, izinkanlah aku untuk bertemu dengan orang yang beriman kepadamu, yang katanya sholat itu atau ibadah itu karenamu, dan aku ingin berlindung kepadanya Allah untuk meminta doa dan agar manusia yang beriman kepadamu itu mengampuni dosa-dosaku." Itulah doa Al-Fatihah. Nah, itu dia yang pertama, kenapa jin atau kodam itu mengikuti orang yang beriman. Dan yang kedua, apakah jin-jin atau kodam yang muslim itu juga tidak bisa berdusta atau menipu kita? Bisa. Contoh, kalau kita bertanya terlalu berlebihan, contohnya kita bertanya tentang kebenaran agama itu, nah, dia sekali akan menjawab berjujur, dan kedua jujur, yang ketiga agak sikut-sikit, yang terakhir sikut-sikut sampai mereng, sampai melenceng dia memberikan jawaban sama kita. Agar apa? Bukan tujuan dia itu menyesatkan kalian, tidak, agar dia memberikan pelajaran buat kalian. Kalian jangan meminta sesuatu penjelasan tentang agama, jangan kalian yakini dia. Memang dia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus kita percaya juga adanya manusia selain jin. Nah, tapi walaupun dia jin, dia berdusta. Dia tidak mau meminta banyak-banyak yang apa kita minta. Dia hanya memberikan jawaban yang satu, yaitu jangan kalian yakini dirinya. Nah, namun pertanyaannya, adakah selain jin muslim, jin kafir yang mengikuti orang beriman? Ada, tentu ada. Nah, orang-orang yang diikuti oleh jin-jin kafir itu juga diberikan uji coba atau cobaan dan ujian seperti layaknya manusia. Kalau kita mau tamat, mau kita menuju ke tingkat yang lebih tinggi lagi, kita harus menghadapi ujian atau cobaan dan ujian. Nah, yang pertama kita baik menghafal PR yang harus kita selesaikan sama guru, kita berikan sama si guru. Nah, itu nanti kalau kita berhasil, kita lulus, masuklah kita ke tingkatan selanjutnya. Seperti itu juga lah di kalangan kita mau kembali kepada Allah. Kita belajar oleh guru yang menuju ke jalan Allah. Dan namun guru itu menjelaskan seperti ini untuk kita hafal apa yang dijelaskannya, yang hak kita hafal, kita ingat, dan kita gunakan akal dan pikiran disatukan sama iman. Nah, namun cobaan dan ujiannya ada. Itulah tadi makhluk datang. Makhluk itu yang jin kafir itu mengaku, aku adalah ini, aku adalah ini, aku adalah ini. Ataupun dalam mimpi masuk seperti itu juga ada. Kalau seandainya kalian dijumpai sosok seperti itu, maka kalian dianjurkan untuk meludah ke kiri, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, sesuai hadis Rasulullah.
Dan apabila kalian katanya sholat tiba-tiba didatangi makhluk seperti makhluk jin, maka kalian memintakanlah kepada Allah. Ya Allah, ada yang menggangguku pada saat sholat, dia di depanku, usir dia dan jangan ganggu ibadahku kepada Allah. Niscaya dia akan pergi. Nah, orang yang diganggu oleh jin itu pada saat ibadah, apakah lemah imannya? Belum tentu. Karena iman seseorang itu tidak ada satupun yang tahu manusia, melainkan Allah. Ujian, cobaan, itu semua sudah ada tugasnya kepada manusia masing-masing. Nah, itu. Jadi, apakah jin kafir itu selain menyesatkan, ada nggak dia berniat baik untuk menolong manusia? Ada. Contohnya kalau dia tujuannya baik, jin kafir itu mau masuk Islam, mau memperbaiki akidahnya, biasa iman dengan kita yang beriman ini, Islam ini, ya silakan sah saja. Nah, dia akan membantu kita dalam segala sesuatu yang mampu dia bantu. Bukan kayak seperti kita yang dilihat di luar sana. Tidak ada kita mendengar jin itu untuk didoakan ini ya jangan diamalkan, tidak ada. Saya selalu mendengar diijazahkan, diamalkan, dirapalkan. Itu tidak baik buat kalian. Karena saya pernah melihat seperti itu. Apa dibilang jin itu? Aku tujuannya meminta kepada manusia untuk didoakan, untuk diislamkan, untuk diajarkan yang baik tentang agama. Karena kalian adalah manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada saya. Itu kata si jin. Namun kita ambil hikmahnya di balik itu. Dan kembali kepada agama. Ada benarnya juga. Karena makhluk-makhluk seperti itu sudah ada di alam Al-Quran. Jin dan manusia, surah An-Nas. Dan rajanya jin dan manusia, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi manusia dan jin itu sama-sama beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Namun di balik itu ada yang lebih istimewa lagi. Derajatnya lebih tinggi manusia daripada makhluk. Oleh karena itulah makhluk tadi meminta perlindungan sama kita. Oleh karena itulah makhluk tadi itu memberi cobaan dan ujian buat kita. Agar apa? Agar mereka yakin apakah kita beribadah hanya karena Allah, apa karena sesuatu. Karena begini, saya melihat seseorang, dia diikuti seorang seekor makhluk lah kita bilang. Makhluknya itu seperti harimau atau makhluk-makhluk dijinkas dan lainnya lah. Mereka mengira itu leluhurnya, padahal tidak. Mereka itu bukan diikuti, itu leluhurnya, tidak. Leluhur kalian itu semua sudah berpulang kepada yang kuasa. Ruh itu tidak bisa kembali lagi ke bumi. Yang tetap di bumi itu adalah jin korin. Nah, jin korin itulah yang menyamar jadi silsilah apa keinginan hati kalian. Contoh seperti kalian ingin mengisi kodam kalian seperti ini. Itu tidak benar. Itu semua ada tipu-tipu daya jin. Kalian sudah ditipu olehnya, kalian sudah dimanipulasinya sehingga kalian yakin akan dia. Sebab saya akan bertanya kepada kalian, jika kalian suruh mengamalkan atau menzikirkan dia selama 30 kali atau 100 kali, apakah di hati kalian itu ikhlas? Kalau memang dalam hati kalian ikhlas mengamalkan sampai 300 atau ribuan, itu bohong kalian. Karena pasti batin dan mulut kalian capek, lelah. Beribadah kepada Allah itu tidak perlu dituntut harus seperti itu, karena Allah tidak memaksa. Dan agama Allah itu tidak ada paksaan. Tapi bagi siapa yang mampu beribadah kepada Allah dengan seikhlasnya, saya akan dibantu oleh dia dan ditolong oleh Allah. Tidak ada Allah menyuruh kalian untuk berzikir, tidak kalian sampai 100.000, dikira kalian sampai 1.000.000, tidak ada. Karena apa? Karena manusia itu punya batas kemampuan tersendiri, punya keikhlasan tersendiri, dan kita tidak tahu mana yang ikhlas, mana yang tidak. Dan jangan samakan yang kita ini sama yang di zaman manusia dulu. Jangan disamaratakan, tidak boleh. Karena kita juga mempunyai aktivitas, kita mempunyai tanggung jawab.
bagi yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga. Nah itu. Jadi ada juga orang yang bertanya kepada saya, Mas, saya diikuti oleh syekh. Syekh apa? Syekh apa setan? Ya syekh ini mbak, mas, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Saya akan kembali bertanya sama dia, Mas, kalau mas diikutin syekh, berarti imannya mas itu sama syekh mas itu lebih kuat lagi imannya mas lagi daripada syekh itu. Berarti wali Allah itu ucapan dan perbuatannya tidak benarlah semasa hidup. Lalu bertanya kepada si mas tadi, oh iya mas ya, kok kalau gitu betul juga tuh mas bilang. Saya aja seperti ini tingkah laku saya, kok saya bisa diikuti saya. Nah saya berikan jawaban padanya, Mas, orang yang diikuti jin-jin itu banyak berupa-rupa, baik dia muslim atau tidak muslim, itu sama-sama berdusta. Tidak ada syekh yang mau mengikuti manusia, baik itu yang manusia itu yang beribadah, baik itu manusia yang seperti kayak mana, tidak akan mau. Karena wali Allah itu manusia yang sudah dipilih Allah. Itu gue digaris Allah diberi karomah, Allah yang sudah dikasih batas dan tidak bisa diikuti dan tidak bisa dijalanin caranya, karena itulah orang yang terpilih. Nah itulah namanya di zaman karomah. Nah untuk kita saat ini mas, kita sudah di zaman hidayah. Bagi siapa yang tergerak hatinya menuju ke jalan Allah, dialah diberi hidayah. Dan bagi siapa orang yang menasihatin, mengingatkan kepada para saudara seiman kita, maka dia telah diberi hidayah. Tidak ada karomah. Nah namun dia bertanya lagi, Mas, saya pernah melihat orang menarik batu, menarik ini dari yang gaib ke nyata, seperti di zaman para wali, ada seperti itu. Nah, namun saya kembali lagi bertanya sama dia, apakah wali itu sama seperti kita yang dipilih Allah? Lalu Mas itu menjawab, tidak mas, kita ini banyak pendosa. Semua yang kita jalani ini tidak ada di dalam kisahnya para wali. Nah itu Anda sudah tahu, kereta tidak ada, lampu tidak ada, TV tidak ada, semua tidak ada. Yang mereka hanya menikmati itu siang dan malam itu senyap, hening, paling hanya lampu obor. Kereta-kereta kayak seperti sepeda itu yang mereka tahu. Makanan itu tidak ada melalui eksplorasi dari benda-benda atau dari mesin, tidak ada. Jadi mas, orang yang diikuti para wali itu semua bohong. Mereka itu bukan wali dan mereka itu bukan syekh. Mereka itu seperti jin muslim, ibaratnya tokoh agama. Kalau seperti kita manusia ini tokoh agama atau ustadz atau apa, kalau di dunia gaibnya itu mereka jin muslim yang sorban. Ibaratnya mereka tahu agama tapi belum taat kali atau gimana, saya nggak tahu karena saya tidak bisa melihat yang gaib-gaib. Karena kalau ada orang yang bisa melihat yang gaib-gaib itu kufur, sudah batal persaksiannya. Karena tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui sewujud-wujudnya jin bagaimana, sekalipun dia indigo. Nah pertanyaan juga kan, jadi indigo itu mas, apakah benar dia bisa melihat? Benar, tapi tergantung dia melihatnya karena apa, karena melihatnya ada jin atau gimana. Karena setahu saya yang bisa melihat gaib itu, yang semasa saya dengar dari agama itu Umar bin Khattab. Setan aja takut sama beliau. Nah jadi karena setan itu takut melihat beliau pun tidak tahu kapan beliau itu berpulang, kapan beliau itu apa, tidak tahu. Sehingga beliau itu pun juga berpulang kepada Allah dan dia dibunuh oleh sesama muslim. Nah jadi kembali ke kita, kalau ada orang yang bisa melihat yang tentang gaib, percayalah dia bisa membantu orang, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka benarlah hadis Rasulullah bersabda, selamatkanlah dirimu dan keluargamu. Jadi kalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, berarti bullshit semua. Nah, berarti semua jalan dia itu
tidaklah baik. Tidak saya voniskan tidak benar, tidak ada satupun manusia yang benar. Yang benar itu hanya sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mereka-reka, menjalanin, melihat, tapi belum tentu kita ikhlas menjalaninya. Karena keikhlasan itu hanya pada diri kita masing-masing. Nah, namun pertanyaannya juga, jadi kalau orang-orang yang menduakan Allah, orang yang seperti yang kurang-kurang baik pribadi perilakunya itu bagaimana, Mas? Nah, namun saya jelaskan. Semua amal ibadahnya itu sesungguhnya itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau ada makhluk-makhluk jin muslim yang mengikutinya atau jin kafir mengikutinya, itu kalau menurut saya hanya dua. Kalau jin muslim itu mengikuti beliau, satu karena ada dari keturunan dari keluarganya atau penerusnya. Nah, namun kalau ada yang kafir yang mengikutinya, itulah tergantung perilakunya semasa dia hidup. Nah, jadi kalau andai kata itu dua ada, cukup kita berpikir positif aja. Jangan kita salahkan orang yang buruk, jangan pernah kita salahkan. Karena yang buruk bisa jadi yang baik, karena yang hitam bisa jadi putih. Tapi jangan sepele, yang hitam pun bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam. Nah, itulah kejelasannya. Karena Allah menerbitkan matahari, menenggelamkan dari barat ke timur, timur ke barat. Nah, itulah kita bilang tadi. Jadi sesungguhnya semua itu segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak segala sesuatu, Allah yang kuasa, makhluk tak kuasa. Yang benar-benar yang kita jalani itu cukuplah yang pernah kita dengar atau kita lihat sendiri dari Rasulullah SAW bersabda, yang ditinggalkannya adalah kitabullah dan hadis. Setelah itu putus, tidak ada lagi yang kita yakini dan percayai. Kita boleh percaya adanya selain manusia itu jin, kita boleh, tapi kita jangan yakini kekuatannya. Karena apabila ada seorang yang bisa mewujudkan seperti ini, aku bisa mewujudkan seperti ini, aku bisa mewujudkan seperti ini, bohong dia semua. Karena yang dia dekati itu orang yang imannya yang setengah-setengah, ngambang kita bilang. Tapi saya tidak memvonis siapa yang kuat imannya, tidak. Saya tidak memvonis, karena bagaimanapun juga walaupun pergaulan dia tidak baik, tapi begitu dia disuruh Allah bertobat, dia langsung bertobat. Saya mau bilang apa? Karena orang yang betul-betul bertobat itu imannya itu sudah jelas, sudah dicatat Allah, sudah digariskan Allah langsung. Tapi kalau orang yang belum bertobat masih setengah-setengah hati, nah itu kembali kepada kita sendiri masing-masing. Saya sendiri di sini tidak mau menjelekkan siapapun, tidak. Saya kasihan kepada adik-adik saya. Adik-adik saya di luar sana, lihat mereka semua. Mereka belajar ilmu gaib, mereka disesatkan jin. Padahal mereka tahu bahwa jin itu berdusta. Padahal mereka tahu jalan yang baik itu bukan menuju ke jalan itu, bukan menyugi, bukan seperti ini, bukan digunakan ilmu untuk menyakiti orang, tidak. Kalaulah untuk tujuan itu, namun kita dipilih Allah, dikasih Allah, berarti hidup kita senangnya hanya di dunia, dan kita senangnya itu belum tentu di akhirat. Karena Allah juga memberikan dua pilihan sama kita, mau kembali kepadaku atau milih tinggal dan hidup tenang di dunia. Kalau kamu memilih hidup di akhirat, kamu akan merasakan cobaan dan ujian dari Allah, dari materi, dari lingkungan, dari rezeki, dari jodoh, atau yang dari manapun Allah mau kendaki. Tapi kalau kita memilih di dunia, kita langsung dikasih kekayaan Allah, kita langsung dikasih kesenangan dalam bentuk hal apapun. Dan untuk kita di masa ini, yang di zaman hidayah kita ini, kita masih hanya sepotongan kecil dikasih kebesaran Allah. Rasa syukur dan nikmat kita masih kurang kalau di mata kalian, di mata saya. Kenapa? Karena hanya sedikit orang yang mau bersyukur,
hanya betul-betul orang yang mau bersyukur. Kalau orang yang sudah mensyukuri nikmat Allah, tidak mungkin ada orang yang kaya di muka bumi ini. Nah, jadi semua itu tergantung kita masing-masing. Baik buruknya itu kembali kepada kita, baik untuk kepada orang-orang yang di luar sana yang ingin terjun ke gaib, hati-hati menjalani itu, karena banyak jin yang sudah mengganggu kita. Kita sudah hidup di zaman akhir zaman lah kita bilang kan, dimana jin-jin itu mau menyesatkan kita agar menjadi teman dia di akhirat atau di neraka nanti. Dan untuk kepada adik-adikku yang mau terjun ke situ, berpikirlah jangan untuk menjadi orang sakti dan jangan untuk kesenangan duniawi. Kasihanilah orang tua kalian semua yang sudah merawat kalian, mendidik kalian untuk jalan Allah. Berpikirlah untuk memikirkan yang kesana nanti, jangan memikirkan yang kesenangan. Ingat, kita hidup hanya sementara. Bisa saja kita hari ini, atau saya menjelaskan hari ini kepada yang di luar sana, besoknya kita nggak jumpa karena saya sudah dipanggil Allah, atau kalian yang malah sebaliknya. Untuk itu, kepada semua pemirsa yang di sana, lebih kurangnya saya minta maaf, dan tutur kata yang kurang bijak dan sopan saya minta maaf, karena saya bukan manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk singkat ceritanya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.